Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif dan relasi sosial. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan ini berakhir, yang pertama, peserta mampu menjelaskan makna komunikasi efektif, peserta mampu menjelaskan proses komunikasi, peserta mampu menjelaskan hal-hal yang mendukung komunikasi efektif, peserta mampu menjelaskan konsep relasi sosial dalam SLRT, peserta mampu menjelaskan formulasi dalam relasi sosial, dan peserta mampu memberikan contoh cara berkomunikasi di saat krisis atau situasi sulit. Hari ini adalah yang pertama terkait dengan komunikasi efektif. Kita akan membicarakan tentang makna komunikasi efektif, proses komunikasi efektif, hal-hal yang mendukung komunikasi efektif, dan komunikasi di saat krisis atau situasi sulit. Untuk relasi sosial dalam SLRT, kita akan membahas tentang makna relasi sosial, formulasi dalam relasi sosial. Kita tahu bahwa setiap orang pasti bisa melakukan komunikasi dengan orang lain. Tapi bagaimana agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami oleh lawan bicara kita? Tentu saja memerlukan keterampilan. Keterampilan berkomunikasi secara efektif merupakan modal dasar yang harus dimiliki. Hampir semua tugas SDM, SLRT menggunakan yang namanya komunikasi, seperti melakukan pendataan, menerima keluhan masyarakat, melakukan rujukan, melakukan monitoring dan evaluasi, sampai pada melakukan koordinasi. Semua kegiatan tersebut dilakukan melalui komunikasi. Dengan komunikasi yang baik dan benar, yang didasari oleh keterampilan mendengarkan dan bertanya, akan membuat masyarakat yang kita dampingi, yaitu masyarakat miskin, masyarakat rentan, akan merasa dihargai, merasa diterima, sehingga mereka merasa nyaman, aman dalam menyampaikan permasalahan atau keluhan yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini. Apa itu komunikasi efektif? Jadi komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin hubungan antara yang memberi pesan dan menerima pesan, sehingga efektivitas proses komunikasi dapat tercapai. Baik, bagaimana proses komunikasi itu sebenarnya terjadi? Jadi proses komunikasi itu terjadi diawali dengan pengiriman pesan. Jadi pesan ini bisa berupa ide, bisa berupa tulisan, ucapan dalam kata-kata atau gestur. Kemudian selanjutnya proses yang berikutnya adalah pesan yang akan disampaikan itu diubah mengirim pesan dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh penerima pesan. Selanjutnya saluran pengiriman. Jadi ketika kita melakukan proses komunikasi itu ada saluran pengiriman, bisa berupa face to face, bisa telepon, bisa video conference, bisa surat, sosial media, video, dan sebagainya. Setelah pesan terkirim, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan analisis dari proses pesan yang kita terima, kemudian dari pesan tersebut kita akan maknai. Setelah itu, penerima pesan harusnya memahami pesan yang disampaikan berdasarkan latar belakang yang dimaksud, dan akhirnya penerima pesan melakukan respon atau memberikan feedback terhadap informasi yang disampaikan. Apa hal-hal yang mendukung dalam proses komunikasi efektif? Jadi ketika pesan yang kita sampaikan itu bisa dimaknai sesuai dengan apa yang harapan atau tujuan yang akan kita sampaikan, itu adalah dilatar belakangi atau didasari oleh keterampilan dalam mendengarkan secara aktif. Kemudian keterampilan kita juga dalam bertanya. Dengan dua keterampilan ini diharapkan SDM SLRT bisa menggali informasi sebanyak mungkin dari masyarakat. Kita perlu mengetahui ketika kita berkomunikasi ada situasi-situasi sulit,
Apa itu situasi sulit? Misalnya menyampaikan berita buruk, meminta maaf, bekerja dengan orang yang tidak kita sukai, ketidakmampuan dalam melakukan mengikuti kemajuan teknologi, ini juga situasi yang sulit, ya. Kemudian komunikasi interpersonal dengan orang-orang yang berbeda latar budaya. Oke, selanjutnya apa itu relasi sosial? Jadi relasi sosial itu merupakan hubungan antara dua orang atau lebih. Hubungannya timbal balik, saling mempengaruhi, berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Terbentuknya relasi sosial ini yang menyenangkan dari orang yang berkomunikasi, sehingga komunikasi itu bisa efektif. Jadi formulasi dalam relasi sosial, kita akan ambil di sini teori dari dari Ginting, yaitu N. N itu adalah navigating, di mana kita memetakan posisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang kedua adalah easy. Easy itu adalah menyederhanakan. Setelah kita memetakan, sehingga kita bisa mengetahui tipikal orang masing-masing yang kita hadapi. Nah, yang berikutnya adalah wording. Itu menggunakan dari apa yang kita ketahui tipikal masing-masing, sehingga kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Bahasa-bahasa ini juga disesuaikan dengan kriteria-kriteria. Yang pertama adalah harus jelas, singkat, dan santun. Nah, ini adalah beberapa formulasi yang bisa kita pakai ketika kita melakukan relasi sosial. Nah, demikian paparan pada hari ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi ini adalah bahwa komunikasi yang efektif akan melahirkan relasi sosial yang membahagiakan antara SDM SLRT dengan masyarakat miskin atau yang rentan. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.